Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Andi Raji, NPM saya 24110540. Pada video presentasi ini, saya akan mengunggah secara komprehensif proyek tugas UAS akhir yang berjudul Smart Campus Profiler, Sistem Manajemen Informasi Akademik yang Terintegrasi. Sebelum itu, kita memudahkan saya ingin menjelaskan kegunaan dan fungsi utama dari aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem pelacak cerdas atau intelligent tracking sistem lokal yang berfungsi sebagai decoding string nomor pokok mahasiswa atau NPM yang berjumlah 10 digit. Kegunaan praktisnya adalah sistem ini mampu mengekstrak string NPM tersebut secara otomatis tanpa database eksternal untuk melacak informasi tahun masuk angkatan, fakultas asal, program studi, hingga nomor urut registrasi mahasiswa. Aplikasi ini sangat berguna untuk mempercepat pengarsipan data akademik di lingkungan kampus secara modular, aman, dan efisien. Itu kita pertama di sini ada yang namanya academic profile. Yang pertama adalah kelasnya. Ini kita menggunakan topik ini. Kelasnya yaitu untuk sebagai akhirnya untuk blueprint akademiknya sebagai fondasi dasar atau dari universitas mahasiswanya. Yang selanjutnya adalah atribut enkapsulasi variabel state yang mendeskripsikan variabel atau nama dan NPM sebagai tipe data string objek dari baris data ini. Seperti nama dan NPM ada di sini. Yang selanjutnya adalah enkapsulasi mekanisme proteksi data. Atribut digunakan tersebut dikunci menggunakan akses content private agar status data terisolasi penuh dari intervensi ilegal di luar kelas. Jadi datanya masuk sini saja. Itu menggunakan. Yang selanjutnya adalah metode constructor, inisialisasi keadaan awal atau fungsi publik dari academic profile, yaitu string nama dan NPM ini memastikan data nama dan NPM wajib diikat langsung dan diinstansi objek. Yang selanjutnya metode mutator atau setter dan metode accessor yaitu getter yang menyediakan gerbang resmi sebagai fungsi getter yaitu get nama, get npm, serta fungsi setter, set nama dan set npm sebagai protokol resmi interaksi data privat. Yang selanjutnya adalah polymorphisme atau overloading. Di bagian ini terdapat metode yaitu display, info, atau string atomic ini untuk implementasi overloading karena namanya sama dengan metode cetak utama, namun tanda parameternya berbeda. Yang selanjutnya adalah di profile tracker. Di sini kita menggunakan inheritance atau pewarisan karakteristik struktur dari karakter CV. Kita menggunakan extend, menggunakan dari academic profile, yang berarti kelas ini adalah anak ini yang mewarisi seluruh karakteristik dan metode dari kelas induk atau superkelasnya. Nah, selanjutnya adalah seleksi struktur kontrol pohon keputusan atau validasi kronologis atau if-else. Metode ini digunakan untuk menyaring substring atau digit kode fakultas sementara keputusan atau switch case yang diterapkan pada metode getProdi untuk mencocokkan kode program studi secara presisi. Yang pertama, di sini juga ada penggunaan kunci validasi pertama yang saya buat, yaitu tahun angkatan. Pada fungsi ini ada bagian sini, validasi tahun ajaran, ada di bagian sini. Di sini terdapat logika seleksi krusial. Sistem ini mengambil 2 digit NPM untuk mendeteksi tahun masuk karena kampus Uniska yang berawal atau berdiri dari tahun 1991 dan batas maksimal sekarang untuk sistem ini karena masih cuma dari tahun 2026, maka datanya akan divalidasi apabila tidak ada data anomali atau yang tidak cocok dari data tersebut yang akan menolak datanya.
Nah, selanjutnya adalah polymorphisme. Di sini di override untuk menggunakan notasi menggunakan public string display info untuk menulis ulang secara total berlaku metode bawaan induk agar format cepat laporan di terminal menjadi jauh lebih lengkap. Nah, sini kita sudah ada di sini metode utamanya. Untuk sini kita menggunakan array of object atau struktur penyimpanan linear yang digunakan untuk menggunakan ini. String of object menggunakan new profile tracker di sini. Input scanner. Pada objek ini, proses instansi objek nyata dieksekusi secara dinamis langsung di dalam loop dengan menggunakan operator new. Nah, selanjutnya adalah pengulangan atau mekanisme loop. Pada ini menggunakan standar for loop untuk mengontrol penginputan data massal dari terminal yang didukung oleh dekremen I validasi untuk melakukan pengulangan jika input dinyatakan cacat, proses cetak akhir untuk menggunakan instruct for loop atau for each agar eksekusi pemindaian memori array berjalan dengan bersih. Nah, selanjutnya adalah penggunaan scanner, yaitu Java Util Scanner, utility scanner untuk membaca input keyboard pengguna, dan sistem out println untuk menebak output teks ke hasil terminal. Yang di sini adalah kunci validasi kedua atau error handlingnya. Tadi yang pertama sudah di sana. Di yang pertama itu error handling di pemilihan tahun NPM. Yang di sini adalah menggunakan try catch finally, sistem interupsi input mismatch exception agar program tidak mati total saat user salah memasukkan tipe data angka di dalam blok ini. Pengulangan nama mismatch ini. Efek kemudian ditanam validasi atau nama matches untuk mendeteksi dan memblokir jika user menyelundupkan karakter angka di dalam input nama serta validasi panjang NPM wajib tepat 10 digit. Fitur kelas industri atau garbage collection hint di bagian paling bawah blok ini. Saya menyuntikkan sistem GC untuk merekomendasi JMV segera menghancurkan sisa objek sampah yang terhindar dari kebocoran memori atau memory leak. Nah, di sini saya akan mencoba aplikasinya. Saya akan mengulangi contohnya. Ini tampilan utamanya. Oh ya. Nih, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh seperti ini. Untuk contoh pertama, kita tulis saja. Masukkan nama lengkapnya, kita tulis saja. Jadi, nama saya tulis. Dan masukkan NPM saya. Nah, karena NPM-nya ini cuman ada saya salah tulis itu. Jadi ada validasinya. Nah, datanya sudah masuk karena sudah benar. Oke, apabila Anda menuliskan nama lengkap Anda menggunakan angka, maka dia akan ada validasi sini. Nama mahasiswa dilarang mengandung karakter angka, dan untuk nama dan untuk NPM-nya, apabila Anda menggunakan kata kalimat, maka dia akan validasinya. Seperti NPM tidak valid, wajib angka dan harus tepat 10 digit. Dan apabila ini nanti memasukkan data mahasiswa yang selanjutnya, kita lihat untuk muncul hasilnya. Nih, untuk validasi NPM-nya, saya akan menuliskan tahun kronologis yang salah karena ISK dari kurang lebih dari 1980-an. Dan sampai sekarang, apabila NPM-nya di atas dari 26,
maka dia akan memvalidasi dan memblokir data tersebut dan menjadi tidak valid dan di-rejected. Kita akan tulis ini seperti 30. Nah, maka data kedua tersebut akan ditolak untuk dimasukkan, dan ini fakultasnya karena ada validasinya, jadi di sini dia akan menebak bahwa prodi ini bukan dari prodi eh, apa informatika apabila menggunakan data yang sama angkanya, maka dia akan menebak bahwa itu adalah berasal dari prodi teknik informatika seperti ini. Tahun masuk 2030, datanya anomali atau bukan data asli, dan apabila benar dan tahun masuknya seperti tahun ajaran sekarang, seperti 2026 sampai 2026, maka dia akan masuk. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.